Kalau zaman masih tahun 2000-an itu, dari tahun 99 itu, nah di situ kita masih kecil tapi sedikit kita kenal lah tentang hukum adat yang diperlakukan oleh orang tua kita untuk di dalam mengatasi pernikahan di bawah umur itu. Sebetulnya pernikahan di bawah umur itu memang dilarang, dari hukum adat pun dilarang. Nah, cara kami mengantisipasinya dulu, orang tua memberitahu kita cara mengatasi pernikahan di bawah umur itu. Dia didenda dengan 1 kerbau plus dengan kirangannya. Kerbau untuk pesta perkawinannya plus dengan dendanya 1 ekor kerbau. Itu pada masa tahun 2000 sampai ke bawah. Nah, setelah itu perkawinan dini tetap berjalan sesuai, tidak bisa disesuaikan oleh orang tua kami. Maka sampai sekarang ini masih sedikit terjadi perkawinan di bawah umur itu. Jadi kami ngambil sikap juga, sekarang ini kami telah resmikan rapat kami Gundem secara adat kami itu memutuskan bahwa untuk mengantisipasi, untuk mencegah perkawinan di bawah umur sampai di kedepannya itu, kita istilahnya kalau bahasa adat itu melas. Nah, kalau bahasa kerennya kita pisahkan kalau dia menikah di bawah umur. Kalau secara bahasa orang tua kita dulu itu mendahului kepotong taret katanya. Yang dikatakan dengan hal itu belum head, itu dinamakan mendahului potong taret katanya orang tua dulu, sehingga dikenakan denda. Dengan demikian kerbau 1 ekor itu dibebankan kepada seorang lelaki yang menikahi perempuan di bawah umur itu. Udah dulu. Terus apa terus kedepannya? Kedepannya apa awet-awet kedepannya, terus untuk warga kita supaya tidak mengulangi lagi perkawinan di dini ini, apa yang harus kita lakukan bersama? Yang harus kita lakukan bersama seperti yang sudah kami musyawarahkan, yang sudah kami gundamkan sebagian besar para toa loka ini. Nah, kami bersepakat untuk memisahkan atau membelas apabila terjadi perkawinan dini, pernikahan di bawah umur. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, dengan hati kalaupun dipaksakan, tetapi tetap itu kami lakukan, mau tidak mau, demi keberlanjutan masa depan anak cucu kita. Nah, terus apa? Jedakin. Kalau dari tahun berapa mulai terjadinya perkawinan di bawah umur ini di dusun Torean atau di desa Loloan ini, Pak Tokoh Adat? Sebenarnya sih terjadinya pernikahan itu dari sejak 95 itu memang sudah ada yang namanya perkawinan di bawah umur itu, memang ada dari dulu, tetapi disangsikan. Nah, disangsikan dengan kerbau 1 ekor. Nanti kerbau 1 ekor itu, sanksinya kerbau 1 ekor itu disembelih pada acara adat. Pada acara adat, baik itu misalnya sejenisnya lebaran lah, lebaran adatnya begitu dia. Tetapi tetap dinikahkan.
walaupun dia di bawah umur. Iya, walaupun dia di bawah umur. Begitu. Nah, setelah kami cermati dengan sesuai mata pencarian mereka yang menikah di bawah umur itu, ternyata ada sebagian besar bukti-bukti yang pernikahan di bawah umur itu, ada bukti-bukti bahwa pernikahan di bawah umur itu tidak diperbolehkan. Nah, sesuai dengan mata pencariannya mereka, kami juga sempat berpikir seperti itu. Loh, kenapa sih anak ini? Apakah ini sebabnya dia menikah di bawah umur itu? Sehingga mata pencariannya sangat lemah, Tidak bisa mencukupi tidak kebutuhan. bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, akhirnya kami juga berpikir sebagai para tok loka. Kemarin sih berpikirnya tidak terlalu lama, disesuaikan dengan kondisi bukti itu sih memang. Nah, karena dia tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, jadi kami juga berpikir bahwa dia itu dikarenakan pernikahannya di bawah umur, belum bisa berpikir tentang mata pencarian, Dan kedewasaan. kedewasaan berpikir untuk mencari mata pencarian yang berkeluarga. Nah, akhirnya kami juga sepakat. Berarti kalau kita lihat banyak yang bercerai di orang-orang yang menikah di bawah umur ini, sehingga Pak Tokoh Adat mengambil sikap seperti ini. Ya, sebenarnya ya juga sih karena itu, Nah itu. dikarenakan itu juga karena banyak yang cerai, banyak yang melahirkan anak, anak melahirkan anak. Itu juga sih kami para tok loka itu berpikir bahwa kita harus mengambil sikap dengan tegas. Terus sudah berjalan ini apa aturan-aturan yang sudah atau sanksi-sanksi yang dibuat oleh tokoh adat sekarang ini, Pak? Sepertinya sih kami sudah bekerja sama dengan pemerintah desa untuk aturan baru kami buat di lembaga adat ataupun di lembaga adat ini dengan didampingi oleh pemerintah desa. Kami didampingi untuk saling didampingi untuk menegaskan hukum yang kita buat baru-baru ini. Berarti selaras dia hukum adat dengan hukum pemerintah ini, Pak Tokoh Adat. Iya, kita katakan selaras dia, dikarenakan beliau itu mendampingi kita untuk mencermati tentang masalah pernikahan di bawah umur itu, Mas. Jadi kita memohon juga sama beliau supaya dia sama-sama kita tindak tegas. Pernikahan di bawah umur itu kita larang. Itu kita larang kalau dia nekat. Nekat. Kalau dia nekat menikah, kami sepakat para tok loka itu tidak apa sih istilahnya, tidak membicarakan tentang aji kerama segala macamnya. Kami sepakat tidak akan dilaksanakan intinya. Ya, tidak akan kami beri melaksanakan pernikahan itu. Lebih baik dipisahkan. Kalau secara adat belas jamak-jamak. Oke, terima kasih Pak Tokoh Adat.